Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Arabiyah pada bagian khabar kana, yaitu halat atau kondisi di mana isim itu nasab ya. Kondisi yang pertama adalah khabar kana. Khabar kana, poin yang pertama, khabaru kana huwa kullu khabarin li mubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhawatiha. Khabar kana adalah setiap khabarnya mubtada, ya, khabar yang aslinya memang pasangannya mubtada, kemudian tadkhulu alaihi dimasuki oleh kana atau salah satu dari saudaranya. Contohnya kana al-muallimu hadiron, pengajar itu datang ya. Nah, mana yang khabar kana? Khabar kana adalah hadiron ya. Aslinya sebelum kemasukan kana, al-muallimu hadirun, pengajar itu datang. Kemasukan kana, jadilah yang tadi awalnya statusnya mubtada khabar menjadi isim kana dan khabar kana. Hadirun adalah khabar kana mansub dengan fathah. Asbahal ilmu mutasyiron, ilmu itu tersebar ya. Asbaha ini kemarin waktu kita bahas menunjukkan taukid waktu subuh, tapi dalam kondisi seperti ini bukan diartikan waktu subuh ilmu itu tersebar, tidak, tapi asbaha ini maknanya soro, jadilah ilmu itu tersebar. Jadi mutasyiron adalah khabar kana, khabar asbaha mansub dengan fathah. Dhalla al-qudatu adilin, hakim itu, para hakim itu adil ya. Adil ada khabarnya dhalla mansub dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Itu mengenai definisi khabar kana. Poin yang kedua, yakunu khabaru kana, khabar kana itu mungkin berupa yang pertama isim dhohir sebagaimana contoh yang lalu. Yang kedua boleh jadi dia syibul jumlah ya, berupa dhorof atau jar majrur. Contohnya asbaha atillu faqal ashar, pagi itu embun berada di atas bunga-bunga ya. Di faqal ashar ini syibul jumlah, khabarnya asbaha. Adha as-samaku fi syabakah, jadilah ikan-ikan itu di dalam jaring. Jadi fi syabakah ini adalah khabar adha. Yang ketiga boleh juga berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Karena asyita'u barutuhu syadid ya, musim apa? Musim dingin ya. Musim dingin itu dinginnya dingin banget. Jadi ini isimnya kana, khabarnya kana adalah berupa jumlah ismiyah. Malfaka al-hasinu yabki, tidak henti-hentinya orang yang sedih itu menangis. Malfaka ini saudaranya kana, al-hazin adalah isimnya malfaka, sedangkan yabki itu adalah khabarnya malfaka. Ini jumlah fi'liyah ya, ini jumlah terdiri dari yabki dan domir mustatir huwa yang tersembunyi di dalam fi'il tersebut. Wa sayati dirasatul faqrah jim inda syarhil jumlati wa makaniha minal i'rabi fil babi rabi, dan akan datang pelajaran khusus dalam poin jim ketika membahas jumlah dan tempatnya, posisinya dari i'rab pada bab yang keempat. Kemudian yang poin ketiga mengenai khabar kana ini, yajuzu taqdimu khabari kana idza kana syibha jumlatin wasmuha ma'rifatan. Boleh mengedepankan khabar kana apabila khabarnya itu syibhu jumlah. Jika khabarnya apa? Syibha jumlatin. Wasmuha, dan isimnya itu ma'rifatan ya. Isimnya ma'rifah. Contohnya asbaha fi hayratin
Ya, ini perlu kita sampaikan dulu, ini statusnya yajuz, ya boleh, artinya boleh juga tidak demikian. Asbaha fi hairatin, jadilah di dalam kebimbangan, kerancuan, al-kaslanu wal muhmil, orang yang kaslan, apa ya kaslan, lawan ragu, lawan dari rajin, ya, orang yang malas, ya malas, dan muhmil, dan orang yang menyepelekan. Fi hairah ini jar majrur khabar kana muqaddam, harusnya asbaha al-kaslanu wal muhmilu fi hairatin, jadilah orang yang malas serta yang menyepelekan itu di dalam kebimbangan, ya. Tapi kemudian dibalik, asbaha fi hairatin al-kaslanu wal muhmil, ini boleh saja, ya. Tidak dikedepankan juga boleh, dikedepankan juga boleh, ya. Kapan itu jadi? Karena pada saat khobarnya itu syibu jumlah dan isimnya ma'rifah. Kemudian yang keempat, yajibu, ya ini wajib. Yajibu takdimu khobari kana, wajib dikedepankan, ya, khobar kana. Idza kana syibu jumlatin, apabila khobarnya itu berupa syibu jumlah, wasmuha nakirotan, sementara isimnya itu nakiroh. Contohnya kana fil kubi ma'un, adalah di dalam gelas itu ma'un, ada air. Fil kub ini khabar kana muqaddam, dikedepankan, li'anna ismaha, karena isimnya ma'un nakirah, karena isimnya ini adalah nakirah. Maka dalam hal ini tidak boleh ma'un kana ma'un fil kub, tapi wajib kana fil kubi ma'un. Poin yang kelima, kathiron ma, seringkali, tuhdafu kana ma asmiha wa yabqa khabaruha wa dzalika ba'da'in walau, ya, jadi dihilangkan kana plus isimnya, yang tertinggal hanya khobarnya saja yang ada, dan ini setelah in dan lau. Qad qil maqil in sidqan wa in kadiban, ya. Qad qila maqila, telah dikatakan apa yang dikatakan, jika benar, jika dusta. Nah, takdirnya adalah in kana al-maqul sidqan wa in kana al-maqul kadiban. Apakah yang dikatakan itu benar ataukah yang dikatakan salah, ya. Jadi cuma dikatakan qad qila maqila in sidqan wa in kadiban. Uritu minka walau kalimatan wahidah, aku menginginkan darimu meskipun cuma satu kata saja, ya. Takdirnya adalah, ya, kalimatan wahidah ini khabarnya kana. Mana kana dan isimnya disembunyikan. Takdiru walau kana ar-raddu kalimatan wahidah, meskipun jawabannya atau balasannya adalah, ya, walau aslinya itu kana ar-raddu, adalah balasannya, jawabannya, ya. Kalimatan wahidah, cuman satu kata saja, satu kalimat saja, ya. Maaf, ini kalimah, ya. Kalau di dalam penggunaan bahasa secara umum, kalimah itu artinya kalimat di dalam bahasa kita, ya. Kalimat itu tauhid, yaitu artinya la ilaha illallah. Itu ada beberapa kata di situ yang membentuk jumlah. Sedangkan dalam bahasan ilmu nahwu, ketika disebut kalimah itu artinya kata. Malhudatun, apabila idza dakhalat hurufun nafi, apabila masuk huruf nafi yaitu in, ma, la, dan lata alal mubtada'i wal khabar, fa innaha ta'malu amala laisa, dia beramal seperti laisa yang merupakan saudaranya kana, yaitu tarfa'ul mubtada'a wa tansibu al khabar, dia merafa'kan mubtada' dan menasabkan khabar, wa dzalika bisyartin, dan hal itu dengan persyaratan sebagai berikut. Jadi nanti kalau misalkan ada in, ada ma, ada la, ada lata yang dia berfungsi penafian, ya, in bisa berarti tidak, ma bisa berarti tidak, la juga tidak, lata juga tidak. Cuman la di sini bukan la nafi al-jins, ya, dia cuman penafian saja. Dan kemudian empatnya ini masuk ke dalam mubtada khabar, maka dia beramal seperti laisa, merofakkan mubtada dan menasabkan khabar, ya. Hanya saja ada catatan khusus di sini. Catatan yang pertama adalah
ayakuna ismuha muqaddaman ala khabariha, isimnya itu dikedepankan daripada khabar, maju isimnya. Nah, artinya dalam posisi asli, karena memang isimnya kemudian baru khabar. Kemudian penafian alladzi afadatu al-adatu baqin lam tantaqid, ya. Jadi penafi, dan syarat pertama tadi isimnya didahulukan sebelum khabar. Persyaratan kedua adalah penafian yang itu merupakan fungsinya dari alat tersebut, ini ya. Bakin itu tetap. Fungsi penafian yang dimiliki oleh salah satu dari 4 alat tadi ini itu bakin, tetap, lam yang takid tidak dibatalkan atau tidak batal bi illah, oleh illah. Sebab nanti kalau misalkan dia kemasukan ilah, batal, akhirnya tidak beramal seperti itu. Ini bakin itu adalah isim apa? Mangkus, ya. Dia kalau kita tuliskan menggunakan apa namanya? Alif lam, al-baqi, sisa. Ya, al-baqi. Nanti kalau alnya hilang jadilah bakin. Insyaallah akan dibahas di bagian isim mangkus nanti. Itu cara bagaimanakah menakirohkan atau menghilangkan alnya pada isim mangkus. Type itu persyaratannya, ya. Jadi bagaimana isimnya di depan sebelum khabar, dan kemudian amal penafian tadi tidak dibatalkan oleh ilah. Contohnya malhusunu mani'ah, tidaklah benteng itu kuat atau kokoh, ya. Jadi ma di sini ini beramal seperti laisa, tidaklah al-husun, benteng itu mani'atan, ya, di sini dinasabkan. Kemudian adapun khusus untuk la, ya, bil idhofati ila ma taqaddam, selain dari bil idhofah itu selain dari, ya, selain dari. Jadi khusus untuk la, ya, khusus untuk la, selain persyaratan tadi, apa tadi? Isimnya lebih di depan dan tidak amalnya tidak dibatalkan oleh ilah. Ada persyaratan lagi, ayakuna ismuha wa khobaruha nakirotaini, isim dan khobarnya itu dua-duanya harus nakirah, ya. Contohnya la syari'un mustahiman, jalan tidaklah mustahiman. Mustahiman itu macet, ya. Jadi la syari'un mustahiman. La ini huruf nafi beramal dengan amalnya laisa. Syari' isim marfu dengan dhammah. Mustahiman khabar la mansub dengan fathah.